Assalamualaikum jamaah Masjid Nurusadah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi pengajian Idul Adha 1445 Hijriah dengan narasumber Ustadz Lutfi Hakim, LC, NPD. Al-Mukarram jenenganipun Ustadz Lutfi Hakim, LC, NPD. Aturaken sedaya rawuh pun Ustadz. Yang kami hormati Prof. Polan, Ketua Kami Masjid Nurusadah dan sampai pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kausan dan rakyat Indonesia, rahimahullah. Kepada saudariku monggo tinggal sama Bapak. Mari kami dengan rasa-rasa untuk kesempatan esok kita dulu di kita sudah sakit tahu di masjid nanti kalau tangan sehat walafiat betul sebenarnya. Salawat salam kunjung teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Malikil Haqqil Mubin, Fatiris Samawati wal Ardin, fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin, habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kita hormati bersama, beliau Prof. Asqalani, Ketua Takmir Masjid Nurusadah, Liqomidah beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita saged mangkempal wonten menika majelis. Fa insyaallah menika majelis ingkang mubarak. Allahumma amin. Dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita saking awal dumugi akhir samangke, mugi-mugi kacarepno dening Allah minangka amal saleh. Allahumma amin. Shalawat wa salam kita kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu muga syafaatipun bijak wonten yaumil qiyamah. Alhamdulillah menika pengausan Idul Adha, lan pengausan ingkang mekaten menika ngrameni. Sebab napa Bapak Ibu? Sebab mulainya tepat waktu dan selesainya juga harus tepat waktu. Ya, selesai tepat waktu itu juga salah satu tanda bahwa kita disiplin. Terus jadi sampai jam 8:04 Alhamdulillah itu maksimal. Itu maksimal. Maknanya kurang lebih baik. Allahumma amin. Begitu ya. Tentu di hari-hari ini Bapak Ibu, kalau panjenengan sami bersyukur bila Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat ingkang arupi kesempatan ibadah ing dalem afdhalu ayyamid dunya. Kesempatan ibadah ing dalem dinten-dinten ingkang paling mulya. Iki biasanya kalau Indonesia ada Jawa. Kalau sama orang, kalau kakak, ketinggalan bahasa Jawa kan asing bukan paham. Sebab sami ngantuk. Dados menika sebuah kenikmatan kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesempatan ibadah ing dalem dinten-dinten ingkang mulya. Lan dinten menika dinten apa nika? Kamis. Nika kan tasyrik ingkang terakhir.
Ananging sinaosa tasrik menika rampung boten ateges kula panjenengan sami rampung ibadahipun. Sebab kita menika tesih ing dalem wulan-wulan ingkang mulya, ingkang kawestanan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang mulia. Di dalam At-Taubah ayat yang ke-36 Allah SWT menyampaikan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Di dalam ketentuan Allah bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di ketentuan setahun itu ada 12. Bapak Ibu ingat pun melihat Allah menikah ada sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata hurum ini kok ada yang menyatakan jamak dari haram. Jadi Prof. Molan bisa mengulas jauh lebih. Tapi kata haram menika tergantung kepada siapa disematkan. Kalau kemudian ada kata al-masjid al-haram berarti sesuatu atau masjid yang mulia. Seperti al-masih itu kalau dilekatkan kepada Isa ibnu Maryam alaihissalam maknanya menjadi baik. Tapi kalau dilekatkan kepada Ad-Dajjal, Al-Masih Dajjal maknanya menjadi jelek. Di haram itu kalau dalam kemudian hukum taklifi sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, maka bulan-bulan yang haram yang mulia itu karena kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menganiaya diri sendiri. Maka Allah menyatakan minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ini ketentuan agama yang lurus. Karena manusia hidup di dunia ini hanya menghitung hari, hanya mengulang hari. Imam Ali dawuh innaka anta ayyam. Sesungguhnya kamu itu adalah bilangan hari. Fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'du hayatika. Kalau kemudian satu harimu berlalu, maknanya sebagian hidupmu telah berlalu. Karena manusia itu hitungan hari di dunia ini. Maka Allah memberikan kesempatan munasabah supaya kita bisa maksimal dalam beribadah. Di antaranya bulan-bulan yang mulia itu, yang ada 4 itu. Dzulqa'dah, Rasulullah menyatakan salasun mutawaliyah. 3 yang itu berurutan. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 yang terpisah, Rajab. Bulan Rajab tinggal mutar baina Jumadah wa Sya'ban. Terletak antara Jumadah Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Jadi di bulan-bulan ini Bapak Ibu Rahimahullah tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan-amalan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lebih dicintai Allah itu, kemudian di hari-hari tasyrik ini semuanya makbul indallah, Allahumma amin, dan mendapatkan mudha'afatul ujur, pelipat gandaan pahala. Baik itu qiyam, baik itu siam, ya, baik apalagi tilawah Al-Qur'an, ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sosial, termasuk kita berkorban. Kita berharap semuanya makbul indallah dan diterima, dilipat gandakan pahalanya, Allahumma amin. Itu hari-hari yang sangat penting yang kemudian jangan sampai berlalu begitu saja dalam hidup kita. Nah, selepas Idul Adha ini masih ada yang namanya bulan-bulan yang dimuliakan masih. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat aniaya di bulan-bulan itu. Nah, pertanyaan saya ingin kita menawi damel aniaya.
tumintaan yo, tuminta Allah, tumrap awake piyambak piyambak. Napa oleh tiyang sanes? Di luar bulan ingkang sekawan niku asal napa mboten? Mboten asal. Lah maknanipun apa? Maknanya bahwa az-zulmu fi hadhil ashhur al-hurum. Kezaliman, zaliman itu semua bentuk mukhalafah terhadap perintah Allah. Bapak Ibu, orang itu bisa berdosa karena apa? Orang itu bisa berdosa karena apa? Menyalahi aturan. Terus apa lagi? Ini ada dua ya, menyalahi aturan itu fi'lu muharramin, melakukan sesuatu yang dilarang, atau tarku wajibin, meninggalkan wajib. Kewajiban ditinggalkan atau melakukan sesuatu yang itu orang bisa namanya dia berbuat kezaliman, menzalimi diri sendiri atau berbuat kezaliman kepada orang lain. Itu kapanpun tidak boleh. Tetapi di ayat ini atau 36 Allah menyampaikan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka yang aslinya Bapak Ibu secara prinsip di dalam Islam itu kan secara prinsip tidak ada mudha'afah, tidak ada pelipat gandaan dosa dari amal kejelekan. Yang ada itu mudha'afatul ujub, pelipat gandaan pahala amal kebaikan. Dalilnya apa? Dalam Al-An'am Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang berbuat satu kebaikan itu akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Jadi satu kebaikan itu mendatangkan 10 kali lipat kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tetapi kalau orang yang berbuat jelek itu tidak dilipat gandakan, tidak dibalas kecuali dengan yang setimpal, dan mereka tidak dizalimi. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah Allah, sekali lagi ternyata disampaikan oleh para ulama ya, termasuk di dalam Al-Wafi, kitab Al-Wafi ini Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sangat masyhur, hadis ke-37 terkait dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata setiap Allah memberikan kelebihan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan itu ternyata ada konsekuensinya. Jadi yang namanya azul, yang namanya kejelekan itu qattudah, itu bisa dilipat gandakan karena faktor-faktor tertentu. Yang pertama bisyarafi az-zaman, karena faktor mulianya waktu. Jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang di waktu-waktu yang mulia itu bisa dilipat gandakan. Nah, dalilnya apa tadi yang kita sampaikan? At-Taubah 36. Sehingga mestinya di bulan-bulan ini, termasuk nanti bulan Muharram, bulan Syuro, kita selalu masih semangatnya bisa semangat Ramadan dulu itu, imsak, semangatnya menahan, imsakun nafs. Sebab ini bulan-bulan yang kalau kita melakukan kejelekan itu bisa dilipat gandakan dosanya. Nah ini, jadi bisa. Kemudian Bapak Ibu jamaah, yang namanya kejelekan juga bisa dilipat gandakan. Itu bisyarafil makan, karena mulianya tempat. Jadi tempat yang mulia. Kalau seseorang berbuat kebaikan, itu pahala yang dilipat gandakan lebih dari tempat yang lain. Maka konsekuensinya kalau ada seseorang itu berbuat kejelekan di tempat yang mulia itu, ini juga dilipat gandakan. Nah, seperti apa? Seperti misalnya saja, karena ini tempat namanya tanah haram. Tanah haram itu maknanya tanah apa, Pak?
tanah suci, tanah yang haram, tanah yang suci. Kenapa disebut haram? Ya di sana tidak boleh melakukan kejelekan. Ya kan? Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, Masya Allah, saudara-saudara kita yang melakukan, yang menunaikan, sedang menunaikan ibadah haji itu mendapatkan mudha'afah, kelebihan-kelebihan, pelipat gandaan dari kebaikan yang mereka lakukan. Ya kita ambil saja sholat, ya sholat di Masjidil Haram, berapa kali lipat? 100.000 kali lipat jika dibandingkan di masjid-masjid yang sholatun fi masjidil afdalu min alfi sholatin fi masiwa. Sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi Madinah, itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama dari 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali al-Masjidil Haram. Fa inna sholata fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Jadi kalau 100.000 kali sholat itu, 100.000 itu kalau dibagi setahun ada berapa hari? 365 atau 360. Saya nggak tahu HP, bisa coba. Kalau 100.000 dibagi 365 itu berapa? Pintar ya. 100.000 dibagi 365. Berapa Pak? Oh, itu cepat. Dua 273 tahun. Kalau kita bicara tahun 273 tahun, kita enten nawa boten. Sing semuanya dumugi kalih atus pitung dosa itu. Gitu. Bapak Ibu kan kula panjenengan sampeyan nyuwun diparingi yuswa ingkang panjang. Nggih Bu nggih. Yuswa ingkang panjang ingkang barokah. Nyuwune dumugi yuswa pinten? Panjang menika. Pun sing penting husnul Fatimah. Allahumma amin. Apa tadi? Sebenarnya husnul Fatimah. Lah niki setunggal salat. Ya satu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dari sholat 273 tahun. Nah kalau sehari semalam 5 kali sholat itu yang wajib, nanti sholat sunnahnya. Nah, Masya Allah. Jadi ada mudha'afah. Memang disitulah kita diuji. Bisa nggak kita itu memanfaatkan kesempatan itu? Tapi di tempat-tempat yang mulia itu, kalau kemudian seseorang berbuat kejelekan juga harus berhati-hati. Beliau menyampaikan, la ukhti'a khati'atan bimakkah. Kalau saja saya berbuat kesalahan sekali saja di Mekah, maksudnya di tanah haram, itu asyaddu alayya, lebih berat bagi min an ukhti'a sab'ina khati'atan bi ghairi Makkah. Jika dibandingkan saya berbuat berulang-ulang kesalahan tapi di luar Makkah. Ada yang menyatakan kata sab'umi'ah itu kalau kaitannya dengan pelipat gandaan pahala, pokoknya yang bukan terkait dengan hudud. Hudud itu hak itu adalah seperti mencuri dan seterusnya, kan ada haknya. Kalau terkait dengan itu namanya 7, dan menyatakan itu dalil alal kasrah, jadi tidak pas 7. Misalnya orang-orang munafik ya, diminta istighfar, disuruh istighfar, tidak akan mau. In tastaghfir lahum 70 marratan, kalau kamu memintakan ampun 70 kali, nah itu dan menyatakan begitu. Tapi boleh kita memaknai, Sayyidina Umar menyatakan, saya berbuat dosa sekali di Mekah itu lebih berat bagi jika dibandingkan saya berbuat dosa 70 kali atau berulang-ulang tapi di luar Mekah. Itu namanya adlullah, adilnya Allah. Nah kalau begini enak KTP Mekah apa salah 3?
Anak KTP Salatiga, tapi ada kesempatan untuk ke tanah haram. Betul Pak ya? Dan di sana jangan lama-lama, itu Pak. Karena model awal-awal ini sering berbuat dosa, gitu. Jadi di sana kita ini sebagai scan ya. Jadi dari virus-virus. Gitu. Jadi memang betul ya. Saya membaca artikel dari dulu ketika masih ada di Sibar ya. Di Al-Rabbul Nasyi ini tentang haji. Orang berhaji itu kan kayak darah sebenarnya kan, orang dari semua penjuru dunia itu kemudian menuju ke satu titik, di situ diolah ya, berputar itu. Nanti kemudian kalau sudah bersih darah itu kembali ke seluruh tubuh kita bermanfaat. Jamaah haji juga begitu, dari semua penjuru dunia datang ke sana tawaf sa'i, kembali itu sudah bersih dari dosa. Mestinya ketika kembali nanti di kampung masing-masing itu juga lebih bermanfaat, lebih mendatangkan, dan itu insya Allah dalil ya, tanda kalau mabrur. Allahumma amin. Nah ini yang kedua, ternyata amal kita itu bisa dilipat gandakan di tempat yang mulia. Tetapi sekali lagi amal kejelekan karena Allah itu Maha Adil itu juga bisa dilipat gandakan kalau terjadi di tempat-tempat yang mulia. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang namanya amal kejelekan itu bisa dilipat gandakan bisyarafil fa'il, dengan mulianya siapa yang melakukan perbuatan itu. Nah dalilnya mana? Dalilnya akhir dari juz 21 masuk juz 22 ya, terkait dengan Nisa Nabi, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nisa Nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, sebab istri-istri Nabi itu orang-orang yang mulia, yang jauh lebih paham karena hidupnya membersamai Rasul. Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian berbuat kejelekan yang nyata, maka azabnya, iqabnya itu 2 kali lipat dari orang kebanyakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulih wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain. Jadi, tapi istri-istri Nabi itu sholatnya beda dengan kita. Ya, istri-istri Nabi itu kalau sholat mendapatkan 2 kali lipat dari orang kebanyakan. Ya. Jadi Allah itu Maha Adil. Kalau seseorang itu dia dimuliakan di sisi Allah, dia berbuat kesalahan, nah ini hati-hati. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama gak kira-kira orang yang sudah tahu dan yang belum tahu? Nah ini berat bagi kita. Kalau keseringan ngaji orang-orang jadi tahu. Enggak, maksudnya begini, orang yang alim itu di mata Allah SWT memiliki derajat. Fadlul alim 'alal 'abid. Sudah jelas bahwa orang yang berilmu itu dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan Rasulullah dibanding sahabat yang derajat paling rendah. Orang yang berilmu itu mulia di sisi Allah SWT karena keilmuannya itu. Tetapi kalau dia hinakan dirinya dengan berbuat dosa, juga harus hati karena dia punya ilmu. Jadi orang yang sudah tahu kok melanggar. Nah, sekarang begini, misalnya saja, ya kan, ada aturan baru tentang apa Pak? Tidak boleh naik motor bawa sendal jepit misalnya, ya kan? Kalau belum disosialisasikan, nggak mungkin ya Bapak Polisi itu langsung kemudian ditindak, tidak mungkin. Belum ada sosialisasi. Seperti dulu lampu harus nyala, motor harus nyala, itu kan. Harus sosialisasi dulu, semua harus tahu dulu. Baru nanti kalau semua dianggap sudah tahu kok dia melanggar, ada apa? Ada sanksinya. Itu Allah SWT, orang yang sudah tahu, kalau kemudian dia melanggar, ini konsekuensinya beda dengan orang yang belum tahu. Nah dari sinilah kita kemudian harus lebih berhati-hati. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, jadi 3 hal ini
yang kemudian menjadikan amal kejelekan itu bisa dilipat gandakan. Yang aslinya secara prinsip Allah SWT hanya melipat gandakan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Maka dalam hadis yang sahih itu ya disampaikan innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Allah sudah menentukan mana yang jelek, mana yang baik itu sudah ditentukan. Tsumma bayyana, kemudian diterangkan faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Kalau ada orang Bapak Ibu sudah niat berbuat kebaikan tapi nggak jadi dilakukan, niat amal baiknya tadi nggak jadi dilakukan, dapat apa? Dapat kataballahu lahu indahu kataballahu lahu au indahu hasanatan kamilatan, kebaikan sempurna, satu kebaikan sempurna. Jadi kebaikan yang sempurna, orang niat saja sudah di niat amal baik, sudah ditulis menjadi sebuah kebaikan yang sempurna walaupun belum dikerjakan. Malam Jumat sudah ada yang membaca surat Al-Kahfi, mungkin ada yang belum. Kita lihat qadar Allah sampai besok udah hari Sabtu kok nggak terbaca gitu. Nah itu sudah satu kebaikan, ya kan? Nah itu sudah satu kebaikan. Faman hamma biha wa amilaha kataballahu lahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin katsir. Masyaallah. Jadi kalau betul-betul kita lakukan yang amal baik itu bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa berlipat-lipat tak terhingga, tergantung dari benarnya niat kita dan sempurnanya ketika kita melakukan kebenaran. Jadi enak. Jadi orang mukmin, jadi orang muslim berbuat baik itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semua yang kita lakukan ini terus sama Allah SWT dinilai sebagai sesuatu yang kemudian akan bermanfaat untuknya. Kebalikannya, faman hamma bisayyi'atin, kalau ada orang berbuat atau niat berbuat kejelekan, kita enten apa mboten? Niat gagal tuminta Allah. Itu begitu mboten enten. Nggih, alhamdulillah. Tapi kan ada orang itu niat untuk berbuat jelek. Ada. Tetapi falam yang malah nggak jadi dilakukan niat jelek itu. Nah itu kira-kira seperti apa? Apakah dia berdosa? Justru Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, Allah akan kataballahu indah hasanatan kamilah. Ada orang niat berbuat jelek, nggak jadi dilakukan, ditulis satu pahala yang sempurna. Ditulis satu pahala yang sempurna karena dia mampu mengalahkan nafsu jeleknya. Nah, itu kebaikan. Baru kemudian kalau betul-betul dilakukan, niat jelek dilakukan, bagaimana itu? Tidak ada pelipat gandaan aslinya, gitu ya. Kata Allahu indahu sayyi'atan, tidak kamilatan tapi wahidatan. Ini saking diri Allah SWT itu mengedepankan sifat kasih sayangnya kepada kita semua. Jadi kalau ada berbuat, orang itu niat berbuat jelek dan dilakukan, betul-betul dilakukan, ditulis sebuah sayyi'ah wahidah, bukan sayyi'ah kamilah, karena masih ditunggu. Mau tidak orang itu istighfar? Kalau istighfar berarti akan terhapus dan diikuti dengan amal kebaikan. Kalau kemudian dosanya itu terkait dengan azulmu, itu terkait dengan orang lain, ya harus minta halalnya, minta maafnya. Ya. Maka disampaikan, ini mungkin hadis terakhir sudah jam 8. Tuftahu abwabul jannah. Amal manusia itu akan diangkat fi kulli yaumai al-itsnain wal khamis, di setiap hari Senin dan hari
Kamis. Seperti tadi Pak, di hari Kamis. Jadi setiap Senin dan Kamis amal kita diangkat. Ada yang menyatakan di dalam Durrus Saniyah itu apa makna diangkat itu? Dipindah dari catatan malaikat ke lahul mahfuz. Nah, fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku bihi syai'an. Setiap hamba Allah yang tidak berbuat kesyirikan itu insya Allah secara otomatis akan diampuni dari dosa-dosa kecilnya. Dari dosa-dosa kecilnya. Illa rajul, kecuali seseorang. Karena bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang antara dia dan saudaranya, dia dan tetangganya, dia dan keluarganya masih ada syahna. Syahna sesuatu yang mengganjal, ada ghil, ada sesuatu yang membuat tidak rukun dan seterusnya. Faqala anziru hadaini hatta yastaliha. Itu sampaikan sampai 3 kali. Tunggu, jangan masukkan dua orang yang bermusuhan ini sampai kedua-duanya saling bermaaf. Maaf. Maknanya kalau sudah ada halal bihalal ya, saling menghalalkan itu, Allah SWT baru akan memberikan ampunannya. Nah, begitu Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hanya sebagai pengingat khususnya untuk diri saya pribadi, untuk kita semuanya, bahwa selesai Idul Adha, selesai hari-hari yang mulia, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, selesai hari-hari tasyrik ini, kita masih berada di bulan-bulan yang dimuliakan. Fa'idha faraghta fansab, ya, selesai kita dari sebuah amalan, bergegas untuk melakukan amalan-amalan yang lain sampai kemudian prinsip ini kita jalankan sampai kemudian Allah SWT ngersake kula panjenengan sami, fa insyaallah termasuk min ahli husnul khatimah. Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر إخواننا المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم حقق غايتهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم.
اللهم ارحم شهداءهم اللهم اجعلنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا رب البرايا اللهم يا غافر الخطايا اللهم يا سامع الشكاوى اللهم يا كاشف البلايا اللهم يا مقتضى الرجايا اللهم يا قاضي المنايا اقضي حوائجنا يا رب حوائج الدنيا وأخرانا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.